Kekuatan sejati itu apa sih sebenarnya? Pertanyaan ini kayaknya udah ada dari zaman dulu banget ya kan? Kalau kita ngomongin kekuatan, apa yang kebayang? Menguasai kerajaan besar? Gitu? Punya wilayah luas, narikin pajak, bangun ini itu yang megah? Atau jangan-jangan kekuatan sejati itu justru beda banget? Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kemampuan buat, ya, mengendalikan realitas itu sendiri. Nah, kali ini yuk kita bedah dua sisi mata uang kekuasaan yang ada di Nusantara kuno. Dua-duanya ada, dua-duanya kuat, tapi caranya beda banget. Satu, kekuatan yang kelihatan, yang bisa bangun kerajaan super megah. Satunya lagi, kekuatan yang lebih dalam, yang seolah-olah membisikkan rahasia alam semesta. Oke, kita mulai ya. Kita bakal lihat gimana dua jenis kekuatan ini, yang satu kelihatan dari luar, yang satu dari dalam, sama-sama ngebentuk sejarah Nusantara. Kadang mereka jalan sendiri-sendiri, tapi kadang mereka bersinggungan. Oke, pertama kita bahas dulu kekuatan yang paling gampang kita lihat, yang bisa kita sentuh. Kekuatan politik dan militer kerajaan-kerajaan besar. Coba deh bayangin angkanya. 700 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Selama itulah kira-kira kerajaan Sriwijaya berkuasa. Ini bukan cuma kerajaan biasa, ini tuh peradaban maritim yang kuat banget yang bisa bertahan dan berjaya selama ratusan tahun. Biar kebayang, ini nih timeline singkat para raksasanya. Kita mulai dari Sriwijaya, penguasa lautan di abad ke-7. Terus di Jawa, muncul Mataram kuno yang ninggalin candi-candi super keren. Lanjut ke Singasari yang ambisinya gede banget. Sampai akhirnya puncaknya, ada Majapahit. Semuanya ini ninggalin jejak yang nggak bisa dihapus dari sejarah kita. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya Sriwijaya bisa sekuat itu? Kuncinya simple, lokasi, lokasi, lokasi. Mereka nguasain Selat Malaka sama Selat Sunda. Itu tuh ibaratnya gerbang tol perdagangan dunia zaman dulu. Semua kapal yang mau lewat, ya harus bayar. Otomatis, kas kerajaan penuh terus, dan Sriwijaya jadi pusat peradaban yang super kaya. Oke, sekarang kita geser ke Jawa. Ada kerajaan Mataram kuno. Mereka mungkin gak banyak ninggalin catatan tulisan ya, tapi mereka ninggalin bukti kekuatan yang jauh lebih gila. Borobudur dan Prambanan. Coba pikirin deh, buat ngebangun monumen segede ini, butuh sumber daya, stabilitas politik, dan visi yang wow, luar biasa. Ini tuh kayak pernyataan kekuasaan yang dipahat langsung di batu, biar abadi. Terus muncullah Singasari. Walaupun umurnya pendek, rajanya yang terakhir, Kertanegara, itu visinya udah jauh ke depan. Jauh sebelum Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapanya, Kertanegara itu udah punya ide buat nyatuin seluruh Nusantara. Sebuah ambisi yang nantinya bakal jadi kenyataan di tangan Majapahit. Dan sampai lagi tadi Majapahit. Nah, bisa kita lihat di sini, model kekuasaan Majapahit itu cerdas banget. Mereka nggak capek-capek naklukin semua wilayah satu persatu. Nggak gitu. Mereka lebih milih bangun jaringan pengaruh. Gimana caranya? Lewat upeti dan nguasain jalur perdagangan. Jauh lebih efisien, tapi jangkauannya lebih luas lagi. Oke, sekarang coba kita tinggalin dulu hiruk-pikuk istana dan medan perang. Karena bahkan seorang raja yang paling berkuasa pun tahu, ada jenis kekuatan lain. Kekuatan yang nggak bisa ditaklukkan pakai pedang atau dibeli pakai emas. Yuk kita masuk ke dunia kekuatan yang ada di dalam diri. Lihat deh, ini benar-benar pas buat ngambarin esensi kekuatan kedua yang mau kita bahas. Dunia yang mistis, yang esoteris, yaitu dunia ilmu. Fokusnya bukan lagi nguasain orang lain, tapi nguasain diri sendiri, dan bahkan hukum-hukum alam. Jadi, ilmu itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini istilah buat sebuah pengetahuan rahasia. Tujuannya apa? Buat ngebuka potensi-potensi luar biasa yang konon katanya tersembunyi di dalam diri kita. Caranya, lewat latihan spiritual yang dalam dan disiplin yang super tinggi. Dan janji dari ilmu ini, jujur, di luar nalar. Kita udah nggak ngomongin pengaruh politik lagi ya, tapi seperti yang bisa kita lihat, ini tentang kemampuan buat ngendaliin hujan, nyembuhin penyakit yang kata dokter nggak mungkin sembuh, bahkan nyerang musuh dari jauh. Ini udah klaim buat menguasai realitas itu sendiri, sesuatu yang bahkan raja paling ambisius pun nggak pernah mimpiin. Terus gimana caranya dapat kekuatan kayak gitu? Salah satu kuncinya itu lewat doa. Contohnya tawasul. Anggap aja ini bukan sekedar minta doa biasa. Ini tuh kayak login ke jaringan spiritual. Si praktisi ini nyambungin diri ke silsilah kekuatan spiritual mulai dari Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, para malaikat, sampai ke Wali Songo. Baru deh, semua energi itu difokusin ke dalam jiwa mereka sendiri. Prosesnya kayak ngebangun jembatan antara dunia kita sama dunia ilahi. Oke,
Jadi sekarang kita punya dua dunia yang kelihatannya beda 180 derajat kan? Di satu sisi ada kekaisaran yang megah, di sisi lain ada para pencari ilmu rahasia. Pertanyaan besarnya, mereka ini gimana? Berinteraksi nggak sih? Atau benar-benar jalan sendiri-sendiri? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Kekuasaan kekaisaran sumbernya itu dari hal-hal yang kelihatan, yang bisa dihitung, tentara, emas, luas wilayah, tujuannya mengontrol orang lain, kontrol eksternal. Sementara itu, kekuatan mistis sumbernya dari hubungan batin, sesuatu yang nggak kelihatan. Tujuannya mengontrol realitas itu sendiri. Beda banget kan tujuannya? Tapi, jangan-jangan mereka saling butuh. Dan ini nih yang bikin seru. Coba bayangin, seorang raja yang udah punya segalanya, pasti dia juga pengen punya keunggulan yang nggak kelihatan kan? Kira-kira, raja sekelas Hayam Wuruk punya nggak ya penasihat spiritual buat baca tanda-tanda alam? Atau buat meyakinkan rakyat kalau dia itu pilihan Tuhan? Sejarah emang nggak selalu nulis detailnya, tapi masuk akal banget kalau kekuasaan politik itu juga butuh backingan kekuatan spiritual biar wibawanya makin kuat. Oke, kita lompat ke masa sekarang. Ratusan tahun udah lewat, istana-istana megah jadi puing-puing, tahta emas jadi debu. Terus apa sih yang tersisa dari dua bentuk kekuasaan ini? Tabel ini nunjukin kontras yang tajam banget. Warisan kekaisaran itu nyata, bisa kita pegang. Candi-candi yang megah itu buktinya. Tapi itu semua adalah peninggalan masa lalu, beku dalam waktu. Sebaliknya, warisan kekuatan mistis itu nggak kelihatan. Dia hidup lewat cerita dari mulut ke mulut, lewat ritual yang masih ada sampai sekarang. Dia itu hidup, masih bernapas, setiap kali ada yang mengamalkannya. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di kehidupan kita, mana yang gemanya lebih kenceng? Reruntuhan kerajaan yang udah lama hilang, atau bisikan doa dan pengetahuan yang terus hidup dari generasi ke generasi? Pada akhirnya, kekuatan mana sih yang benar-benar abadi?